Halo guys, apa kabar? Bertemu lagi bersama gue Gilang Ramadan dan selamat datang di channel YouTube gua. Di video kali ini gue akan ngomongin tentang vlog. Dan gue akan ngasih tips untuk kalian yang ingin membuat sebuah vlog. Belakangan ini banyak banget kreator YouTube membuat vlog, khususnya daily vlog. Oleh karena itu kita cari tahu dulu sebenarnya apa itu vlog. Menurut Wikipedia, vlog atau video blogging merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video. Hei ayam. Ulangi, video blogging merupakan suatu bentuk kegiatan blogging dengan menggunakan medium video di atas penggunaan teks atau audio sebagai sumber media utama. Jadi pada dasarnya video blogging itu adalah kegiatan blogging. Ya, kayak gitulah. Dan vlog itu sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang namanya daily vlog, ada juga motovlog, ada juga travelog, dan masih banyak lagi. Tergantung dari si vlogger itu sendiri membuat vlognya tentang apa. Sebutan untuk orang yang membuat vlog disebut vlogger. Dan vlogging adalah ketika si vlogger itu membuat vlog. Ya, kayak gitu pokoknya. Tapi pada dasarnya, entah itu ada daily vlog, motovlog, travelog, pada dasarnya semua itu sama saja, yaitu vlog. Vlog sendiri pada hakikatnya diambil dari blogging. Bedanya, blogging dalam bentuk tulisan, foto, atau gambar, sementara vlogging atau vlog itu dalam bentuk audio visual atau video, seperti sekarang yang teman-teman lihat. Kemudian, ada juga beberapa tanggapan dari pengguna YouTube ataupun dari penikmat YouTube yang beranggapan bahwa video vlog atau vlog itu adalah video sampah, video gak bermutu, dan video yang ngebosenin. Oh, tenang dulu guys. Sebenarnya vlog itu sendiri, kalau menurut gua, nggak ada konten yang sampah di dalam YouTube selama kita konsisten dalam menjalaninya dan konsisten dalam membuatnya. Kita bebas membuat konten apa aja di dalam channel kita, nggak terpaku membuat video lucu, nggak terpaku membuat video informatif, nggak terpaku membuat video vlog. Apapun itu bebas, karena YouTube lebih dari TV. Ya, kita bebas membuat apapun. Channel kita dan yang membuat videonya kita. Ya, kalau menurut gua sih sah-sah aja kita ngebuat vlog. Kalau misalkan vlog itu ngebosenin ketika kita menontonnya, ya nggak usah ditonton. Buat apa kita nonton yang kita nggak suka? Sementara vlog saking banyaknya. Nah, vlog itu sendiri memiliki variasi dan keunikan masing-masing. Tergantung dari seorang vlogger itu sendiri menyediakan atau menghidangkannya seperti apa. Dan itulah vlog sesungguhnya. Jadi nggak ada video vlog yang sampah. Yang ada hanyalah video vlog yang biasa dan yang unik. Itu. Jadi kalau misalkan kalian nggak senang atau nggak suka sama video vlog seseorang, ya udah nggak usah ditonton. Cari vlog yang menurut kalian menarik, seperti vlognya Chandra Leo, atau misalkan seperti Casey Neistat, atau juga seperti Raditya Dika. Jadi semuanya memiliki keunikan dan keragaman masing-masing, tergantung dari seorang vlogger itu sendiri. Kalau misalkan kalian nonton vlognya orang yang masih biasa, yang subscribernya masih sedikit, ya mungkin masih nggak ada serunya, karena kita masih belum tahu dia pekerjaannya seperti apa, dan dia apakah mau konsisten membuat sebuah vlog, atau mungkin dia hanya sekedar mendokumentasikan kegiatannya sehari-hari hanya untuk sebuah video jurnal. Dan itu pun kita bebas membuatnya. Dan sebagai pengguna YouTube atau penikmat YouTube, kita pun bebas untuk menikmati atau memilih tontonan yang akan kita pilih. Kalau menurut gua, vlog itu adalah konten yang unik. Kita dapat mengekspresikan diri kita, mengeksplor diri kita lebih dalam lagi, dan memberikan pesan yang positif kepada seorang penonton dengan cara kita masing-masing. Kayak gitu. Ada banyak cara membuat vlog. Ada yang memulainya dengan langsung, ada yang random, dia langsung asal ngambil video dan menceritakan kegiatan dia sehari-hari. Ada juga yang membuat konsep, ada juga yang membuat mencatat kegiatan apa saja yang akan dia lakukan, khususnya daily vlog. Kalau vlog seperti ini biasanya kita membuat sebuah skrip terlebih dahulu agar kita memiliki pesan dan terarah
pesan tersebut tersampaikan kepada seorang penonton. Dan itu semuanya bebas dilakukan oleh seorang vlogger. Nggak ada patokan yang mendasar untuk membuat sebuah vlog. Karena vlog itu adalah unik. Dia memiliki karakter vlognya masing-masing. Dan gue di sini ingin memberikan tips kepada teman-teman, hanya sebuah konsep atau kerangka vlog agar membuat vlog itu menjadi lebih mudah. Tips yang pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu durasi vlog yang akan kita buat. Apakah itu durasinya akan sekitaran 10 menit, apakah 15 menit, 20 menit, 25 menit. Jadi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Berapa durasi yang akan kita bikin? Kita tentukan di awal. Yang kedua, tentukan tema vlognya. Jadi misalkan hari ini kita temanya ingin pergi ke pantai, atau misalkan hari ini kita temanya ingin pergi kuliah, atau misalkan hari ini kita temanya ingin pergi ke stasiun, ingin pergi ke rumah nenek. Oke, cukup. Pokoknya tentukan temanya di satu hari itu, ya. Dah. Setelah tema kita dapat, durasi kita dapat. Yang ketiga, bagi durasi menjadi 3 bagian. Ada bagian 1, bagian 2, bagian 3. Bagian yang pertama, kita bagi menjadi 25% dari durasi yang telah kita tentukan. Bagian yang kedua, kita bagi 50% dari durasi yang telah kita tentukan. Bagian yang ketiga, kita bagi 25% dari durasi yang telah kita tentukan. Masing-masing 25, 50, 25. Misalkan, kalau misalkan kita membuat video 10 menit, berarti 2,5 menit itu buat di bagian 1 atau pembuka, yang 5 menit itu untuk di bagian isi, dan 2,5 menit di bagian 3 atau penutup. Jadi masing-masing waktu yang udah kita tentukan itu akan kita isi dengan adegan-adegan yang kegiatan hari itu kita akan lakukan. Yang keempat, pertama-tama di bagian opening. Kita bedah bagian opening. Di opening misalkan kita baru bangun tidur. Kita pertama-tama di 2,5 menit itu kita isi dengan adegan apa saja. Misalkan kita isi dengan adegan baru bangun tidur. Kita juga bisa shoot atau take beberapa footage. Misalkan kita lihat, kita kasih penonton shoot atau gambar-gambar footage yang menggambarkan kondisi keseliling kita. Pokoknya kita ambil footage atau gambar yang ada di sekeliling kita. Misalkan kita bisa shoot tempat tidurnya, atau misalkan kita memperlihatkan kita baru bangun tidur. Terus bisa juga kita misalkan memperlihatkan membuat sebuah timelapse matahari terbit, atau bikin timelapse awan yang sedang jalan. Itu bebas. Kemudian, misalkan di situ ada 2,5 menit. Misalkan yang 1 menit untuk tadi yang kita menggambarkan kondisi yang ada di sekeliling kita, yang 1 menit lagi kita berbicara bahwa hari itu kita akan melakukan kegiatan apa. Kita kasih tahu ke penonton. Yang 1/2 menit lagi itu misalkan perjalanan. Kita sedang berangkat menuju apa yang kita rencanakan hari itu. Kemudian yang kelima adalah isi. Di bagian isi tentu saja adalah isinya. Misalkan di situ 50%, 5 menit. Nah, kita kondisikan semua yang 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit. Di 5 menit itu apa saja yang mewakili dari tema yang akan kita buat di vlog itu. Kemudian kalau misalkan udah di 5 menit itu diisi dengan isi pokok tema yang telah kita tentukan di awal. Yang keenam, bagian ketiga adalah penutup. Dari penutup itu sama seperti opening, hanya bedanya ini penutup. Misalkan di 2,5 menit itu kita dalam perjalanan pulang. Kemudian 1 menit lagi kita share tentang pengalaman kita pergi ke rumah nenek atau pergi ke pantai yang telah kita tentukan di tema tadi. Misalkan kita cari konklusinya, kita cari kesimpulannya yang bisa kita dapat. Yang 1 menit lagi, misalkan kita ambil gambar footage lagi, misalkan gambar matahari terbenam, kita ambil gambar perjalanan kita pulang, dan sebagainya. Itu tergantung ke diri kita masing-masing. Oke, mungkin itu 6 tips dari gua. Cara mudah membuat sebuah vlog. Jadi kita bikin konsepnya, karena kita bukan Raditya Dika, karena kita bukan Chandra Leo, karena kita bukan Edozel yang udah terkenal dan subscribernya banyak. Ada baiknya bagi pemula dibuat konsep kalau mau membuat channel yang berisikan vlog.